Shalom teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan terus ada dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Ya teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel DM News. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silakan di like, di komen, di subscribe, dan juga di share agar melalui channel ini banyak orang diberkati dan mendapatkan ilmu atau wawasan dari setiap video yang disaksikan. Ya teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam video kali ini kita akan menyaksikan penjelasan yang disampaikan oleh Pak Bambang Nursena dengan satu tema, bahwa benarkah Nabi Muhammad percaya kepada Isa Al-Masih? Ya, mari kita sama-sama saksikan penjelasan atau bukti-bukti sejarah yang disampaikan oleh Pak Bambang Nursena. Saya berharap teman-teman bisa menonton sampai tuntas, agar teman-teman juga boleh diberkati, mendapatkan wawasan dari setiap penjelasan yang disampaikan oleh Pak Bambang Nursena. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Dua konsep tentang Imam Mahdi yang tercantum di dalam hadis, yaitu Imam Mahdi sebagai keturunan dari Muhammad. Yang kedua, Imam Mahdi adalah Al-Masih itu sendiri. Mohon bisa dijelaskan lebih lanjut, Pak. Ya, terima kasih. Ini pertanyaannya menjurus kepada Islam. mungkin kita sering ditanya soal itu ya. Ini, saya kira buku-buku tentang peranan Isa dan kedatangannya pada akhir zaman itu banyak sekali beredar. Salah satu itu terjemahan dari ulama klasik ya, ulama kuno yang namanya Jalaluddin As-Suyuti. Itu sudah pernah diterjemahkan oleh penerbit Gunung Agung, judulnya Kedat Nuzul Isa pada akhir zaman. Nuzul Isa putra Maryam pada akhir zaman. Nah, itu di dalam buku itu juga disebutkan kalau memang lebih penting ya membaca hadisnya langsung saya kira ya. Tapi di buku itu cukup dijelaskan tentang dua pandangan yang mengatakan Isa itu memang hakim yang adil dan Imam Mahdi sekaligus. Tetapi ada yang mengatakan Imam Mahdi itu bukan Isa, tapi orang lain, yaitu keturunan Muhammad. Dua-dua hadis dimuat dalam berbagai macam buku yang membahas tentang eskatologi Islam. Buku yang membahas hadis yang membahas tentang Imam Mahdi itu Nabi Isa sendiri, itu yang tadi saya baca. Riwayat Ahmad, dan juga salah satu hadis yang sangat terkenal dipakai oleh orang-orang Ahmadiyah. La Mahdiya ila Isa bin Maryam, tidak ada Imam Mahdi kecuali Isa putra Maryam. Itu satu. Nah, dalam hadis yang mengatakan Isa Al-Masih itu adalah Imam Mahdi sendiri, itu digambarkan dalam hadis pada saat akhir zaman Nabi Isa itu turun di Menara Putih Damaskus. Umat Islam itu sedang sholat subuh. Tiba-tiba Isa masuk ke masjid. Itu salah satu gambaran. Dia mengucapkan Assalamualaikum, salamnya dijawab Waalaikumsalam ya Rohullah. Isa dipersilakan untuk memimpin sholat. Lalu Isa mengambil saf di depan dan dia menjadi imam sholat, tapi bacaannya setelah rukuk itu bukan Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu, diganti Sami Allahu liman hamidah wa khotalallahu dajjal wa adharal mu'minin. Kiranya Allah mendengar setiap doa, setiap pujian, dan segera membunuh Dajjal dan memberi kemenangan pada umat beriman. Di situ digambarkan bahwa Isa itu adalah Imam Mahdi itu sendiri. Tetapi di hadis yang mengatakan Isa itu bukan Imam Mahdi tapi keturunan Muhammad, itu ada banyak sekali juga hadisnya, bahwa Imam Mahdi itu keturunan Nabi sendiri, lalu tidak binasa suatu umat apabila saya di depan, Mahdi di tengah, dan Isa di akhir. Artinya itu menggambarkan akhir zaman setelah syariahnya Muhammad turun,
Nabi Isa nanti memimpin sholat pun sesuai dengan ajaran Islam. Nah ini karena memang gambaran tentang Isa pada akhir zaman itu sudah dipahami dalam perspektif teologis Islam. Saya kira itu. Jadi gambarannya ketika Isa disuruh memimpin sholat, kalau versi hadis yang satunya ini, moga-moga saya tidak salah, karena saya juga sebenarnya tidak terlalu peduli, itu kitabnya orang ya. Tapi yang saya baca seperti itu, dikatakan begini. Setiap umat Islam ada imam atas mereka sendiri. Lalu salah seorang dari umat Islam itu memimpin sholat sementara Isa makmum di belakang. Gambaran-gambaran ini sangat beragam dalam hadis sendiri, jadi tidak satu. Saya kira itu. Artinya tidak ada sebuah kata sepakat di antara mereka ya Pak? Oh, bahkan sekarang ini bukan sekarang, udah agak lama, tahun 60-an, 70-an mungkin ya. Itu Syekh Al-Azhar pernah mengeluarkan fatwa bahwa bagi seorang muslim tidak wajib beriman pada kedatangan Nabi Isa pada akhir zaman. Kedatangan Isa pada akhir zaman bukan merupakan bagian dari iman orang muslim. Jadi kalau dia tidak percaya itu pun dia juga tidak kehilangan Islamnya. Itu Syekh Mahmud Soltut dari Al-Azhar. Tapi sebagian besar umat Islam meyakini itu, sekalipun sebetulnya itu sudah dipahami dalam makna teologi Islam. Saya ingin mengutip istilahnya Munim Syiri. Islam membangun kristologinya sendiri. Ya, jadi, tapi ini pun dibedakan karena masa hadis itu kan setelah zamannya Al-Quran. Saya kira itu. Ya, terima kasih Pak. Nah, pertanyaan tadi yang pertama saya terkait adalah Imam Mahdi. Ya. Ini ada pertanyaan kedua masih terkait dengan hal itu. Tetapi ini bicara mengenai Dajjal. Pak. Dajjal di dalam Islam itu akan hadir pada yaumul akhir, akhir zaman. Nah, apakah ini juga sama dengan apa namanya, kalau kita orang Kristen ya, orang konsep orang Kristen menyebutnya sebagai antikristus. Tapi jangan dijawab dulu Pak. Yang pertama. Yang kedua, banyak ini Pak. Yang kedua adalah mengenai apa namanya, ketika yaumul akhir, yaumul kiamah, ketika itu katanya Elia itu akan hadir ya pada akhir zaman itu. Itu apakah sesuai dengan eskatologi Kristen seperti itu? Oke, ya. Matur nuwun. Yang pertama tentang dari Dajjal ya. Kalau kita menyebutkan antikristus ya, karena kita membaca Alkitab bahasa Inggris antikristus. Sebetulnya Alkitab bahasa Arab itu menyebut Dajjal. Itu dalam Alkitab ya, Alkitabul Muqaddas, Risalatu Yuhana Rasul ila apa bukan? Risalatu Yuhana al-Awal. Jadi surat Yohanes yang pertama pasal 2:18 itu disebut tentang Al-Masih Dajjal. Dalam bahasa Arab itu sama. Artinya Al-Masih itu ya Kristus. Al-Masih, Kristus, Kristus. Dajjal itu hanya pelawan. Dagala itu dari bahasa Arab. Dan kenapa istilah Dajjal itu lebih populer di Islam? Padahal itu sebetulnya istilah Alkitab. Itu termaktub di dalam Pesita. Saya akan bacakan teks Pesita ya. Dari 1 Yohanes pasal Matius pasal 24 itu di dua kitab kata Dajjal itu muncul. Pertama di Matius pasal 24, satunya di surat Yohanes. Dalam Matius pasal 24 itu dalam bahasa Aramaik begini. Kenungun ger mesiha dagale wa nebia kadabuta wa netin atrata wa urbata aikdenaton dimista a lakvaya. Sebab banyak mesiha dagala, banyak Al-Masih Dajjal, dan nabi-nabi palsu, nebia kadabuta akan muncul dan mereka mengadakan tanda-tanda dahsyat dan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi Mesih Dagala itu kemudian menjadi bahasa Arab Al-Masih Dajjal. Ya, artinya antikristus. Bahasa Yunani-nya ada dua ya, antikriston dan pseudo-kriston. Yang dipakai di Injil Matius itu pseudo-kriston. Yang dipakai di Yohanes itu adalah antikristus. Kemudian di dalam Alkitab terjemahan bahasa Arab itu diterjemahkan ayyuhal aulad a'lamu innana nasi'u al-ana fi zamanil akhir wa kama sami'tum innahu sawfa ya'ti akhiran masihud dajjalun. Ya, anak-anakku ketahuilah bahwa kita ini hidup pada zaman yang akhir dan seperti telah kamu dengar bahwa akan datang seorang Masih Dajjal. Tapi konsep Dajjal dalam iman Kristen itu ada dua. Seorang antikristus akan datang, berarti belum datang. Ini eskatologi. Dan sekarang ini telah bangkit
banyak antikristus, banyak dajjal-dajjal yang muncul ya. Di situ dikatakan bahwa qad taharahat al-an kasirun min dajjalina al-muqawwimina lil masih. Sekarang ini banyak muncul dajjal-dajjal yang melawan Kristus. Itu fenomena ajaran-ajaran sesat. Yang dimaksudkan dengan dajjal-dajjal yang sekarang muncul itu adalah fenomena ajaran-ajaran sesat. Misalnya ajaran gnostik. Makanya Rasul Yohanes mengatakan bahwa kita harus bisa membedakan roh. Setiap roh Allah mengaku bahwa Yesus telah datang sebagai manusia. Roh yang tidak mengaku Yesus telah datang sebagai manusia berasal dari roh antikristus. Dialah roh penyesat, yaitu Masih Dajjal. Nah, untuk itu kita bisa memahami bagaimana pandangan gnostik. Orang-orang gnostik itu seperti yang tercermin nantinya di Injil Yudas, Injil Maria Magdalena misalnya, ya. Itu menggambarkan bahwa Yesus itu tidak benar-benar real jadi manusia. Karena tidak mungkin dia disalib, yang disalib itu bayangannya Yesus. Pandangan ini muncul misalnya di dalam buku-buku apokrifa banyak sekali. Karena mereka tidak memandang Yesus benar-benar telah turun menjadi manusia. Dan menurut Rasul Yohanes itulah spirit Dajjal. Itu dalam bentuk ajaran sesat. Tapi ajaran-ajaran sesat itu akan mengalami titik kulminasi perkembangannya pada akhir zaman yang dikenal dengan akan datang seorang Dajjal. Jadi kata Dajjal dalam Islam itu bukan hal yang berasal dari bahasa Arab murni, tidak, itu pinjaman dari bahasa Aramaik. Nah, hanya sayangnya sekali di Indonesia khususnya ya, kita asing dengan warisan gereja kita. Kita lebih akrab dengan terminologi Kristen bahasa Eropa yang tidak menyentuh kepada saudara-saudara kita Islam. Itu jadi jelas yang pertama. Kemudian cerita-cerita tentang Dajjal, Mesih Kadagala menjadi Dajjal, kemudian kisah tentang Gog, Umagog atau Gog, Magog, itu menjadi Ya'jud wa Ma'jud. Dalam kita bahasa Arab pun disebut Jud wa Majud, itu Gog dan Magog. Kemudian di Jawa disebut Jo Makjujo karena tidak bisa ngomong Ya'jud wa Ma'jud, dia ngomong Jo Makjujo seperti Jabal Al-Kaf, Jabal Lekat, atau Sak Jabal Lekat misalnya. Itu dari bahasa Arab. Di bahasa Arab ini diambilnya banyak sekali unsur-unsur dari Aramaik. Lalu ada lagi Dabatul Ardi. Dabatul Ardi itu adalah binatang yang keluar dari bumi, itu berasal dari Wahyu pasal 13. Ini dalam eskatologi tentang akhir zaman tentang hadis itu ya. Terus kemudian kedatangan yang terakhir itu di dalam ramalan Joyoboyo ditambah lagi dengan Dabatul Ardi Kelabang Peres itu. Kelabang Peres itu bukan dari hadis, itu dari kejawen asli itu ya. Itu pengaruh dari cerita Murwokolo dalam Hinduisme. Murwokolo itu kan kuasa mengancam yang datang sangat mengganggu manusia, dan itu nanti akan dikalahkan oleh seorang dalang yang namanya Dalang Karungan yang penjelmaan dari Dewa Wisnu. Kelabang Peres itu bukan suku Peres. Dikaitkan dengan suku Peres karena suku Peres itu yang paling menentang Kanjeng Nabi Muhammad itu digambarkan di situ. Makanya kadang-kadang agama dengan dunia itu tidak jauh beda. Cuman ada gejala semacam itu di semua agama. Saya pernah ditanya waktu ulang tahunnya Metro TV. Ke-6, itu kan angkanya 666. Dikira antikristus 66 dari kita Wahyu. Sangat mudah sekali gitu. Karena orang kalau ke Israel tidak melihat peninggalan Petra itu dari suku Nabatean, apa hubungannya dengan kaum Nebayot, kaum Kedar, yang dilihat itu filmnya Indiana Jones. Karena di situ nanti akhir zaman terjadi perang gitu loh. Orang lebih suka melihat itu ke depan, tetapi tidak melihat ke belakang dan masa kini. Bagaimana belakang itu munculnya sejumlah teknologi keagamaan itu kan memiliki dalam tanda kutip ideologi tersendiri kan di situ. Itu kemudian tentang Elia tadi ya. Elia nggak ada dalam ideologi Islam, nggak ada. Yang ada itu di dalam eskatologi Ahmadiyah. Jadi orang Ahmadiyah itu kan mengklaim bahwa Imam Mahdi yang dimaksud itu Isa. Dan Isa itu Mirza Ghulam Ahmad itu. Jadi Isa itu ya tidak datang dalam wujud Yesus Kristus dalam pengertian second coming of Jesus dalam pandangan Kristen, tidak. Tapi Isa itu telah datang dalam sosok Mirza Ghulam Ahmad. Lu kok bisa? Mirza Ghulam Ahmad bukan Yesus. Seperti Elia dinubuatkan oleh Maliaki datang menjelang hari Tuhan. Begitu juga saya maksudnya Mirza Ghulam Ahmad itu, kalau ternyata yang datang bukan Elia, tetapi yang datang adalah Yohanes Pembaptis dalam kuasa dan roh Elia kan gitu kan. Maka saya pun demikian. Sayalah ini Kristus Muhammadi, Kristus yang Al-Masih Muhammadi, Al-Masih yang lahir dari keturunan Muhammad, bukan Al-Masih Israeli. Al-Masih Israel itu putranya Maryam.
tapi Al-Masih Muhammadi adalah Al-Masih yang lahir dari keturunan Muhammad. Makanya dia mengatakan, Ana huwa Al-Masihul Maud. Aku inilah Kristus yang dijanjikan. Dan bagaimana Mirza Ghulam Ahmad bukan Yesus kok Yesus? Elia kan nggak benar-benar datang, yang datang kan kuasa dalam roh Elia. Begitu juga seperti Malayaki menubuatkan. Ternyata yang datang bukan Elia, tapi Yohanes Pembaptis dalam kuasa dan roh Elia. Begitu juga kalau Yesus akan datang pada akhir zaman, dia tidak datang sebagai sosok semula, sebagai anaknya Maryam, tetapi sebagai saya, yang datang dalam kuasa dan roh Yesus Kristus. Itu dalam pandangan Ahmadiyah. Makanya Elia mendapatkan tempat yang penting di dalam eskatologi Ahmadiyah. Dan hadis yang mengatakan tidak ada Mahdi kecuali Isa putra Maryam, itu dipahami lah, benar kan? Mahdinya itu ya Mirza Ghulam Ahmad itu. Mahdi sama dengan hakim yang adil. Apa tugasnya hakim yang adil? Isa akan datang sebagai hakim yang adil, bahkan mengutip sumpahnya Nabi Muhammad. Wallati nafsi biyadihi. Demi Allah yang jiwaku ada dalam genggaman tangannya. Ditekankan itu Isa al-Mahdi itu akan datang, Isa putra Maryam akan datang sebagai Imam Mahdi. Fayaksir salib, dan dia akan memecahkan salib. Memecahkan salib itu adalah dia akan mengkoreksi, meluruskan, membenarkan kesalahan-kesalahan iman Kristen. Maka jangan sampai salah, dulu ada isu katanya pembaptisan Ahmadiyah besar-besaran, karena orang Kristen ini tidak ngerti itu. Nggak mungkin itu, karena orang-orang Ahmadiyah tidak pernah punya okultisme, tidak ada itu. Saya paham betul dengan ajaran Ahmadiyah karena banyak sahabat saya orang Ahmadiyah. Dan dia menurut saya ya menjauhi segala macam okultisme. Dan menurut cerita-cerita yang pernah beredar itu katanya ratusan bahkan ribuan orang itu para gembel-gembel itu yang dibaptis sama orang Kristen itu. Habis itu dilepas lagi, gitu. Ini kadang-kadang kita itu menjadi sasaran karena kita tidak punya pengetahuan. Tapi kita ini begitu semangatnya mengabarkan Injil tanpa kita mengetahui siapa audien kita ini. Setiap agama kan memiliki tugas dakwah. Islam juga punya tugas dakwah. Kristen juga punya tugas pengabaran Injil, tapi rule of the game-nya harus jelas supaya kesatuan kita sebagai bangsa ini tidak cedera gara-gara setiap agama memiliki misi-misi atau sending-sending yang menurut saya kadang-kadang nabrak rambu-rambu kebersamaan, nabrak rambu-rambu toleransi yang sudah kita bangun dengan susah payah ini. Bolehlah kita menjadi seorang Kristen yang 100%. Tapi jadilah orang Indonesia yang 100%. Ya, saya kira itu. Ini penting sekali menjadi rambu-rambu kita di dalam kita berdialog antar agama. Makanya sekalipun saya mengutip hadis, mengutip Quran, saya tidak mencari pembenaran iman Kristen dari kitab-kitab orang lain. Tetapi saya wajib harus berbicara ketika iman kita disalahpahami atau dimengerti dalam perspektif yang bukan perspektif kita. Yang kita lakukan itu bukan mencari pembenaran dari agama lain, tetapi meluruskan kesalahpahaman. Syukur-syukur kalau kita bisa melakukan dialog teologis yang benar-benar sehat, bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, ramah secara budaya, dan aman secara hukum. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Kiranya bahasan kita ini menginspirasi kita untuk kita semakin mendalami iman kita, menggali dan menggali lagi, tapi tanpa kehilangan kepekaan terhadap semangat kemajemukan, semangat menghargai nilai-nilai yang dijunjung tinggi orang lain dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Saya kira itu, terima kasih. Percaya kepada Tuhan Yesus adalah jaminan keselamatan yang pasti. Karena keselamatan bukan hasil usaha manusia, melainkan anugerah kasih karunia Allah bagi setiap orang yang beriman kepadanya. Injil Yohanes pasal 3, ayatnya ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak-Nia yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepodenia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kisah Para Rasul pasal ke-16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Efesus 2, 8-9. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jangan keraskan hatimu. Percayalah kepada Yesus Kristus, maka engkau pasti selamat. Haleluya. Amin.